bersama Universe Mitologi dan mitologi alam semesta lagi. Nah, sekarang kita sudah tahu kelebihan dari Firaun atau Farao ya. Dia seorang yang hebat di zamannya, itu di zaman Lemurian, dan mencapai fase tingginya kecerdasan umat manusia, yaitu membangun menara raksasa Babilonia yang terbuat dari logam galanea yang mempunyai vibrasi ke otak manusia. Jadi manusia di zaman makhluk di zaman itu otaknya atau pikirannya akan tervibrasi, terhubung ke menara raksasa Babilonia yang dibangunnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa terhubung ke menara raksasa logam galanea yang dibangun Firaun atau Farao tersebut ya? Bisa lah, kita harus memakai terhubung dengan naga ya. Ya, bagaimana caranya ya? Tanam bibit pohon lah supaya kita bisa terhubung ke kecerdasan naga toba. Oh ya, nah dari sini kita sudah tahu mengapa banyak sekali tulisan-tulisan tentang Firaun atau Farao yang menceritakan Firaun atau Farao itu seperti seorang yang buruk, yang jahat ya. Ya, tujuan mereka yaitu supaya dengan mudahnya mereka mengambil peninggalan Firaun atau Farao yang ada di suatu tempat yang sudah mereka incar ya. Ya, karena terus-terusan mereka mengatakan Firaun atau Farao itu seorang yang jahat, yang buruk ya. Jadi peninggalannya tidak akan disukai ya, diabaikan. Nah, dengan mudah mereka mengambilnya, membawa ke negaranya, lalu dipakainya ya. Dan juga bangkainya pun dibawanya ke negerinya. Coba kalau Firaun atau Farao itu seorang yang buruk, yang jahat, apa mereka sudi memegang-megang bangkainya, mempelajarinya, dan membawanya ke negerinya? Ia tidak akan mau kan? Tapi karena Firaun atau Farao itu seorang yang cerdas di zamannya, dan dia seorang yang baik. Hanya ayahnya yang tidak sayang pada ibunya, jadi diberinya pelajaran. Nah, itu sebabnya mumi Farao atau Firaun itu dibawa oleh orang Inggris ke Inggris, dibawa oleh orang Amerika ke Amerika untuk dipelajari. Katanya kalau mau mempelajari mereka ya pergi saja ke tempat di mana mereka menemukan mumi itu, ya kan? Nggak perlu bawa-bawa dong ke negeri masing-masing, ya kan? Ke negerinya untuk dipelajari. Nah, jadi sekarang kita sudah mengerti kan? Nah, seperti itu juga terjadi di negeri kita ini. Peninggalan-peninggalan leluhur kita dikatakannya itu penyembahan berhala, dibilangnya kekafiran. Nah, jadi mahakarya leluhur kita seperti patung-patung, artefak-artefak lainnya jadilah berada di luar negeri dan dipergunakan oleh orang luar negeri untuk keperluannya. Kita hanya melihatnya di internet saja, kasihannya.